Halo, halo semuanya. Balik lagi bareng gue Agung dan selamat datang di Curiosity Lab, teman belajar yang bakal nemenin kamu. Kamu bisa curhat. Pokoknya Curiosity Lab ini adalah teman belajar dan curhat buat kamu. Ya pastinya akan ngajak kamu buat menjelajahi labirin perasaan yang mungkin selama ini kamu uji rapat-rapat. Malam ini mungkin hujannya nggak turun ya, tapi mungkin di lokasi tempatku tinggal sekarang hawa-hawanya itu agak sedikit lumayan panas kayak gitu. Kadang juga tiba-tiba berangsur dan terasa dingin dengan sendirinya. Atau mungkin yang dingin itu atau panas itu bukan cuacanya ya, bukan cuacanya mungkin yang dingin, tapi mungkin hati kita yang lagi ngerasa sepi. Dan gue di sini mungkin pengen ngebahas sesuatu kayak gitu ya. Gue nggak mau cerita dari siapapun kayak gitu. Gue tiba-tiba kepikiran dan pengen ngebahas sesuatu yang mungkin ini bakal relate banget sama lo. Mungkin hari ini kita bisa bilang capek ya, kayak mencintai seseorang. Aku ulangin ya, tadi agak belepotan. Capek ya, mencintai seseorang yang bahkan gak tahu kalau kita itu ada di dunianya. Dan kalimat ini sebenarnya adalah kalimat yang sederhana, tapi rasanya jujur. Dan pas ini tiba-tiba muncul di perasaan gue, itu gue diem lama banget kayak nyaksiin jendela, nyaksiin apalah, nyaksiin langit-langit, plafon, kayak gitu. Dan kira-kira kalian pernah nggak kayak merasa kalau hidup kamu itu cuman sebatas penonton di dunia nyata ini kayak gitu? Kayak jadi penonton hidupnya seseorang yang secara perasaan mungkin kamu sayang. Kamu tahu lagu favoritnya, kamu tahu kebiasaan yang ngapain aja, kamu tahu jam berapa dia biasanya sedih, kamu tahu apa yang bikin dia ketawa. Tapi dia mungkin nggak tahu kalau kamu itu selalu nyebut namanya di setiap akhir setiap doa yang kamu panjatin setiap hari. Tadi gue dengar kayaknya ada suara isak tangis yang tertahan. Itu kamu ya? Bentar, dengerin dulu. Gak apa-apa kok kamu nangis saja. Kalau kamu ngerasa bantal kamu itu harus basah malam ini, biarin aja. Biarin, gak apa-apa kamu nangis sesekali. Gak perlu pura-pura di depan gue. Nah, di Curiosity Lab, kamu boleh jadi orang yang paling rapuh sekalipun. Kamu nangis karena mungkin kamu ngerasa payah ya. Ngerasa payah karena cuman bisa lihat dia dari jauh. Atau mungkin kamu nangis karena ngerasa pengecut gak berani bilang. Kamu mungkin ngerasa pengecut karena kamu tuh gak berani bilang hai ketika mungkin dia lewat di depan kamu. Dan gue pengen lu dengerin ini baik-baik. Mencintai dalam diam itu bukan tanda kamu lemah. Justru mungkin itu adalah bentuk cinta yang paling berani. Kenapa? Karena kamu berani menanggung sakitnya sendirian demi menjaga agar keadaan tetap baik-baik aja. Kamu berani ngorbanin ego kamu supaya nggak kehilangan dia, meskipun cuma sebagai teman atau mungkin orang asing yang ya cuma sekedar saling kenal aja. Tapi tahu nggak, sebenarnya alasan gue bikin episode malam ini adalah karena kok kita sama ya? Iya, bener. Gue lagi ada di posisi itu. Gue yang setiap hari ngajak kamu belajar dan curhat di sini, ya kan? Ternyata juga masih gagal buat jujur sama perasaan gue sendiri.
gue juga punya seseorang yang mungkin kayak misterius kayak gitu ya. Yang misalkan kayak dia tiba-tiba ngechat ataupun something lah, itu tuh kayak rasa jantungin tuh kayak tiba-tiba deg-degan parah kayak gitu loh. Kayak rasanya tuh kayak kira-kira dia ngirim apa ya, kira-kira dia apa ya. Meskipun ya sebenarnya kita cuman nggak saling komunikasi kayak gitu. Dan ketika pesan itu tuh tidak menyentuh beberapa hal, kayak gue bisa tenang. Dan kalau misalkan mau balas kayak gitu ya, gue bisa kayak hapus ketik sampai mungkin bisa 30 sampai 1 jam, hanya karena mungkin takut kelihatan terlalu peduli kayak gitu loh. Dan gue juga sama kayak kamu, gue lebih milih jadi kayak teman figuran kayak gitu yang mungkin tepuk tangan paling kenceng saat dia bahagia. Meskipun bahagianya bukan sama gue, kita sama-sama orang yang mungkin cuma berani bilang kayak hati-hati ya, padahal maksudnya adalah aku sayang sama kamu, kamu hati-hati ya, jangan lupain aku ada di sampingmu kok, tenang aja. Sebenarnya pengen bilang gitu, tapi kayak gimana ya, rasanya berat aja gitu buat diungkapin. Jadi ya jangan ngerasa sendirian ya. Di dunia ini ada gua, ada kamu, dan mungkin ada ribuan orang lain yang lagi memeluk kita ya, yang mungkin lagi memeluk luka yang sama malam ini. Dan kita adalah perkumpulan orang-orang yang mencintai tanpa suara. Sekarang coba tarik napas pelan-pelan, hembuskan, tarik napas pelan-pelan, hapus air matanya, basuh mukanya kalau perlu. Kamu nggak boleh sakit ya. Kamu nggak boleh sakit karena terlalu banyak sedih. Keberanian itu nggak harus dipaksa. Dia nggak perlu dipaksa. Dia nggak perlu kita paksa. Kalau malam ini kamu belum berani bilang, ya udah, simpen dulu aja. Sambil mungkin siapin strategi buat kamu bisa bilang bahwasanya kamu itu bermakna banget dalam hidup aku. Ya, kalau hari ini belum berani dan besok mungkin belum berani, gak apa-apa, aku juga belum berani kok. Tuhan mungkin masih kasih kita waktu gitu buat memproses segalanya. Mungkin sekarang adalah saatnya kita belajar untuk mencintai diri kita sendiri dulu, sebelum mungkin kita diminta orang lain buat mencintai kita. Ya. Jadi mungkin Tuhan ngasih ini itu ada alasannya. Ya, Tuhan ngasih kesempatan ini buat kita belajar sendiri dulu, buat kita belajar mencintai diri kita sendiri dulu sebelum kita minta orang lain itu tuh buat mencintai kita kayak gitu. Dan akhirnya terima kasih ya udah mau berbagi kesedihan malam ini di Curiosity Lab. Ingat, kamu itu gak sendirian ya, kamu gak pernah sendirian, terutama dalam keheninganmu. Dan gua Agung, selamat istirahat, simpan rahasianya baik-baik ya, atau mungkin biarin dia tersimpan dulu dalam mimpi malam ini. Ya, biarin dulu aja, nanti kalau waktunya udah tepat, baru bilang. Makasih, bye-bye.